Ya, bukan kita sok mengajari orang, bukan kita sok pintar, bukan. Ya, tapi karena menjalankan tadi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teringat ucapan Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri Solo. Kata beliau, santri itu dia harus memiliki mimpi yang besar. Harus memiliki mimpi yang besar. Ahlamul yaum haqiqatul ghad. Gitu kan. Ahlamul yaum haqiqatul ghad. Mimpi hari ini ya, akan menjadi kenyataan di besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya yang paling kalian tunggu-tunggu, Ajang, Abang Jangan. Oke, alhamdulillah kali ini kita bisa podcast bersama Tuan Guru mulia kita, Al-Ustaz Haji Salim Abdul Hamid. Kepada beliau, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, apa kabar pian Guru? Sehat Guru? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu Guru lah. Keluarga semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di masa pandemi gini kan Guru, susah lah ibaratnya kayak mencari duit kan bahasanya Guru. Selama pandemi kayak gini, pian tuh apa yang pian lakukan gitu? Aktivitas pian? Aktivitas sih sebetulnya sama aja kayak hari-hari sebelumnya, bahkan sama aja seperti sebelum datangnya pandemi. Ya sama begitu-begitu aja, kita tetap jalankan tugas, kita tetap mengajar, tetap dakwah dan sebagainya. Kalau masalah rezeki kan kita yakin-yakin aja, ya kan. Yang namanya rezeki kan tidak mungkin tertukar. Rezeki kami tidak mungkin tertukar dengan rezekinya Ajang. Rezeki Ajang juga tidak mungkin tertukar dengan rezeki kami. Semua sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman untuk masa-masa pandemi ini kita teringat sebuah wasiat sih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salah satu sahabat Al-Jalil Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau ingin hidup itu sehat, bahagia, ada satu amaliyah, dan amaliyah ini juga sering kita baca di wirid-wirid kita setelah selesai sholat. Ya, doanya Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Itu lengkap sudah. Begitu kita galau, begitu kita gelisah, hanya zikir yang dapat menenangkan hati kita. Sudah jelas di dalam Al-Quran Allah firmankan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir hati bisa menjadi tenang. Ya, dan zikir pun macam-macam bentuknya, ya kan? Dan begitu sudah hati kita tenang, otak ikut tenang. Ada atau tidak ada rezeki tenang. Semua sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu sudah tenang pikiran, muncul syukur. Nah, ya kan? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedikit atau banyak, ya. Kita syukuri. Ya, tidak perlu rezeki itu kan dia tidak berbentuk hanya uang saja, bukan hanya berbentuk materi saja. Bahkan kesehatan ini pun adalah merupakan rezeki terbesar, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, kan? Nah, setelah ada zikir, membuahkan rasa syukur, dan orang yang bersyukur tersebut ibadahnya pasti bagus, pasti baik. Itu aja, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi istilahnya tuh ya rezeki itu selalu ada aja lah Guru lah, ibaratnya selalu Allah taala tuh ada aja jalan yang memberikan ke kita Guru lah. Pasti. Tinggal hambanya. Kalau hambanya ternyata tidak meyakini akan hal itu, pasti ya dia akan susah. Dan perlu ya teman-teman sekalian,
perlu kita yakini bahwa umat Nabi Muhammad SAW ini tidak akan pernah mati dalam kematian. Mati dalam keadaan lapar, tidak mungkin. Ada terus, ya. Rasulullah perhatikan kita, Rasulullah sayang kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Ulun mau nanya nih guru, ibaratnya kan Pian sekarang jadi ustadz yang sudah lumayan terkenal lah guru kan. Di Balikpapan aja banyak lah yang kenal dengan Pian kan guru. Nah, jadi ulun mau menanyakan tuh kayak tentang bagaimana perjuangan Pian selama ini gitu nah, dari awal gitu, dari nol. Kan bahasanya udah mungkin kan Pian langsung jadi gitu nah. Jadi tidak mungkin, ayam pun kan dari telur. gitu. Nah itu jadi ulun tuh pastilah orang tuh juga banyak yang mau menanyakan gitu, kenapa ini bisa jadi ustadz yang besar gitu nih, ibaratnya jadi guru besar juga gitu. Jadi itu ya ulun mau tanya. Baik. Pertama mungkin yang terlihat besar itu badan ya. Ya kalau teman-teman, apalagi teman-teman satu kelas ya dengan kita dulu di pesantren ini, tahu betul bagaimana postur tubuh kita. Bahkan lihat coba Kang Ajang ini, dia kurus, kita lebih kurus dari ini dulu. Bahkan kalau kita mandi air hujan, ya mohon maaf, di sini kan ada tulang nih, ya. Ini nampung air, Bang Ajang. Nampung air sih, saking kurusnya kita dulu. Ya, mungkin yang pertama apa? Yang besar itu postur tubuh besar. Ya, kata orang dulu, ya apa namanya? Postur tubuh yang makin gemuk ini menandakan kesuburan seseorang, menandakan kesuksesan seseorang. Ada juga yang mengatakan, air susunya cocok ya. Kalau bagi kita pribadi sih bukan seperti itu ya. Lebih kepada apa tadi? Lebih kepada kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Nah, dengan itu kita bisa santai. Ya, termasuk terlalu santai sebetulnya sampai bengkak begini ya, kayak apa? Kayak spon direndam di air bengkak. Adapun namanya perjalanan Bang Ajang, karir. Semua itu kan ada proses. Betul. Ya, kita teringat ucapan Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri Solo. Kata beliau, santri itu dia harus memiliki mimpi yang besar. Harus memiliki mimpi yang besar. Ahlamul yaum haqiqatul ghad. Ya gitu kan. Ahlamul yaum haqiqatul ghad. Mimpi hari ini ya akan menjadi kenyataan di besok hari. Kan seperti itu. Patahnya guru ya. Iya, begitu. Dan itu semua manusia harus menjalani proses tersebut. Ya. Yang namanya proses tidak semuanya berjalan mulus. Ya kan? Salah satu guru kami menyebutkan dalam sebuah syair yang kami lupa dari siapa pengarang syair tersebut, cuma beliau sering sekali menyebutkan syair ini. Ya, guru kami Allah yahfaz Al-Habib Hasan bin Ibrahim Al-Ahda. Beliau sering ucapkan, "Thamaniyatun ta'ti ala sairil wara. Fala budda lil insani hadhihi thamaniyah. Sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun, usrun wa yusrun, thumma saqmun wa afiyah." Jadi setiap manusia ini nasibnya itu akan berjibaku pada 8 perkara. Ya, walaupun ada selain daripada 8 itu, cuman lebih sering mengalami 8 perkara ini. Ya, namanya kehidupan ada di atas, kadang ada di bawah. Seperti jarum jam gue. Jarum jam, lebih tepatnya lagi seperti roda. Ya, roda motor Pak Ali Salome. Pak Ali Salome. Kok buat Pak Ali Salome di sini? Kenapa harus Pak Ali Salome? Kan ada Pak Ali Baso. Tapi lebih nyentrik mantapnya tuh Pak Ali Salome gitu ya. Iya. Pak Ali Salome itu lebih mantap lah pokoknya. Karena tukang bakso di Balikpapan ada, di Banjar juga ada. Tapi kalau Salome hanya di Balikpapan. Iya kan? Di Banjar betul. Sudah pantol namanya. Nggak ada Salome, cuman di Balikpapan gitu lagi. Ya kan? Nah, kalau kita artikan syair tersebut, 8 perkara yang pasti dialami setiap manusia, dan manusia pasti akan mengalami 8 perkara ini.
Yang pertama, kebahagiaan. Kebalikan kebahagiaan, kesedihan. Ya kan? Setelah itu wajtima'un, berkumpul. Ya, ada kalanya kita berkumpul lengkap bersama sanak saudara kita, sanak tauladan, Guru. Sanak tauladan yang menonton. Ya, yang budiman. Yang budiman. Ya, ada kalanya kita kadang ngumpul-ngumpul sama orang tua, ya. Namun perkumpulan tersebut sifatnya tidak berlangsung lama, ya, karena kita hidup di dunia yang sifatnya memang panah, ya kan? Wajtima'un, berkumpul. Sebaliknya wafurqatun, nanti ada saatnya untuk kita berpisah. Ya kan? Betul. 4 sudah. Bahagia, sedih. Berkumpul, berpisah. Usrun, dia akan merasa kesulitan. Ya kan? Setiap manusia pasti mengalami yang namanya kesusahan, problem pasti ada. Cuman sebaliknya wa yusrun, kemudahan akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi kesulitan yang ada tadi, ya, tidak hanya kesulitan, inna ma'an usri yusra, kan seperti itu, ya. 6 sudah, tinggal 2, usrun wa yusrun thumma saqmun wa afiyah. Ada kalanya kita itu mengalami sakit pada saat masa proses, ya, proses untuk hidup ini, ya, untuk berjuang, ya. Tapi ada kalanya juga sebaliknya, afiyah, kesehatan. Ya, orang sehat tidak mau sehat terus, pasti ada sakit. Betul. Dan orang sakit tidak mau sakit terus, mesti ada sehatnya, ya kan? Kalau sehat terus kayak Fir'aun. Tuhan nanti Guru. Tuhan kira. Iya, ujung-ujungnya aku Tuhan, ya kan? Betul. Kayak Fir'aun tuh udah pernah sakit loh. Ya kan teman-teman, Fir'aun udah pernah sakit. Sehat terus. Makanya dia ngaku Tuhan. Nah, khawatir nanti kalau Bang Ajang nggak sakit-sakit ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan. Enggak, lu sudah sakit Guru kemarin. Sakit perut Guru. Sampai ngaku di konten juga. Sampai ngaku di konten Guru, sakit perut pokoknya. Sakit terus, ya, nggak mungkin juga. Ya, Nabiullah Ayyub alaihissalam luar biasa sabarnya, ya. Nggak sakit terus, ya kan? Sampai ulat tangan beliau, sampai ulat tuh jatuh, dalam riwayat diambil lagi ulatnya, dimasukkan lagi kemana, ke dagingnya. Cerita beliau tuh. Cerita beliau Nabiullah Ayyub alaihissalam. Tapi ada kalanya saya sehat ujung-ujungnya, kan seperti itu. Nah, 8 perkara ini pasti kita alami, ya. Setiap manusia di dalam berproses, di dalam berjuang, mencari sebuah kebahagiaan, mengejar sebuah cita-cita dalam kehidupannya, pasti akan mengalami 8 perkara ini. Betul. Iya. Dan kalau dikatakan kita orang yang terkenal sih sebetulnya belum terkenal. Ya, dikenal oleh ayah, abah, mama. Selebih itu. Murid Guru. Iya, murid itu aja. Nah, tapi kan setidaknya kita lihat Pian sudah bisa punya murid tuh suatu kebanggaan tersendiri Guru. Ya, alhamdulillah, bukan sekedar sebuah kebanggaan sih, namun lebih tepatnya sebuah kewajiban bagi kita untuk menyampaikan ilmu, karena Rasul itu tidak suka orang yang punya ilmu itu menyembunyikan ilmunya. Ya, bukan kita sok mengajari orang, bukan kita sok pintar, bukan, ya, tapi karena menjalankan tadi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menjalani satu jalan yang berhubungan dengan ilmu, ya, baik dia santri kah, kan, ya, pengajar kah, atau bahkan yang mengongkosi santri tersebut untuk sekolah, bahkan yang menggaji guru-gurunya, ya, pokoknya ada hubungannya dengan penuntut ilmu, ya, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Jadi itu yang kita harapkan sebetulnya, bukan apa-apa, ya. Dan kami teringat salah satu guru kami di Zabid, ya, ada pertama kali kami berjumpa dengan beliau, Allah yahfaz, Syekh Isam Qaid. Nah, Isam Qaid ini waktu itu kita
cari-cari guru lah, cari-cari guru, karena di Zabit itu dia sistemnya pelajarannya talaki. Oh, pian sempat di Zabit gitu. Alhamdulillah kita sempat di Zabit. Iya. Ya, dan beberapa teman kita yang salah satu di antaranya sepupu kita Guru Ahmad Toblawi, ya. Sepupu kita yang satunya Ustadz Haji Asqalani, ya. Teman kita juga di Handil sana di Muara Jawa, nama beliau Ustadz Ahmad Musleh. Ya, kalau kita tahu di Handil berapa itu tempatnya Guru Sofwan itu. Nah, itu sama-sama kita belajar Zabit, dan banyak lagi teman-teman kita yang yang ikut bersama-sama sekolah. Cuman waktu itu kita cari-cari guru itu kan untuk mengisi pelajaran sehabis maghrib. Kita dengar di salah satu masjid ada seorang syekh membuka pengajian waktu itu Dalilul Falihin, syarah daripada Riyadhus Shalihin. Kitab hadis gerak. Ya, kitab hadis. Nah, kita akhirnya habis maghrib, beliau baca itu habis maghrib. Kita hadir di situ, masya Allah, ya, seru. Ya, orang itu kan untuk menghidupkan sebuah kelas itu ada perlu skill, ada skillnya untuk menghidupkan sebuah kelas. Walaupun yang disampaikan hanya sedikit, yang penting penyampaiannya tersebut mudah diterima oleh muridnya, sudah cukup baginya untuk membuatnya bahagia. Nah, artinya percuma dong kalau ternyata yang disampaikan banyak-banyak kalau tapi ada yang masuk telinga kanan, telinga kiri itu masih mending. Ini mentul enggak masuk kalau itu mending masih lewat, iya kan. Berarti kalau mentul itu harus dibawa ke THT gitu. Bawa ke THT ya, buat THT. Apa THT itu? THT itu telinga, hidung, tenggorokan bro. Kira tadi telur hintalu telur. telur gitu. Nah, jadi kan sambung ya. Nah, jadi waktu itu setelah maghrib beliau pengajian, kita lihat asyik betul dia baca itu menjelaskan hadis. Setelah itu sampai waktu isya kita ikut sholat isya berjamaah. Nah, setelah sholat isya kita makan malam di situ sama-sama beliau bareng bersama Syekh Hasan Qaid. Kita makan di situ. Nah, waktu itu ada orang Arab di situ nanya, ya ini murid pian kah? Nah, bahasa kita ini murid pian kah? Dijawab beliau bukan, kata beliau. Bal hum ashabi, itu. Mereka itu teman-teman. Nah, jadi kami belajar dari sifat ketawaduan mereka. Ya, kami sebetulnya dengan murid-murid itu kami tidak pernah menganggap mereka sebagai murid. Ya, lebih cenderung sebagai teman. Ingat Kapten Tsubasa pernah berkata. Pecinta Kapten gak bro? Gak juga sih. Tapi pernah nonton bro? Pernah nonton. Pastilah setiap orang-orang seumuran kita ini pasti pernah nonton Kapten Tsubasa itu. Ya kan? Apa katanya? Bola adalah teman. Ya kan? Kalau bola adalah sebuah alat permainan, tidak bisa nyatu. Ya kan? Nah, itu hikmahnya daripada hikamnya Kapten Tsubasa. Itu Kapten Tsubasa di tempat kita teman-teman. Ya kalau di Arab itu dia kan pengisinya juga bahasa Arab kan. Bukan Kapten Tsubasa, Bang Ajang. Apa? Kapten Majid. Namanya gue lah Kapten Majid. Karena kan dia di Arab kan. Di Arab juga. Namanya juga. Kalau di Indonesia kira-kira siapa? Ya Kapten Ajang. Ya Allah. Nah, jadi dari situ kita mau anggap santri-santri itu sebetulnya bukan bukan sebagai murid kita. Bahkan kita tidak merasa kita memiliki murid. Ya. Kita lebih menganggap mereka itu sebagai teman kita. Makanya kita bergaul dengan mereka sebagaimana bergaulnya seorang teman kepada temannya. Tujuannya sebetulnya sih tidak rumit, simple aja sih tujuannya. Kenapa kita menganggap mereka sebagai murid? Ya karena sebagai teman gitu kan. Karena ketika seorang teman itu mempunyai masalah, ya, dia tidak sungkan untuk bertanya kepada temannya. Itu tujuannya. Dan masya Allah ya, alhamdulillah Abuya itu menempatkan kita, almarhum Abuya Syarwani, Abuya kita menempatkan kita sekolah di Zabit itu luar biasa. Pendidikan yang diajarkan oleh guru-guru di sana ibaratnya cocoklah
dengan keadaan kami saat itu. Ya. Jadi istilahnya tuh Pian ini merangkul guru lah, supaya santri-santri itu lebih dekat dengan gurunya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya ini tergantung muridnya aja lagi guru lah. Tergantung muridnya. Ya namanya juga belajar kan pastilah mengutamakan akhlak guru lah. Utama. Ya kan. Ibu kata Imam Syafi'i apa? Ij'al adabaka kaddaqiq waj'al ilmaka kal milhi, kan seperti itu. Jadikanlah adabmu itu seperti tepung, ya. Ilmumu itu seperti garam, kan gitu. Jadi garam, misalkan tepungnya 2 kilo, adonannya garamnya sedikit, baru enak itu roti. Nah, kalau kebalik kan susah. Kebanyakan ilmunya, kebanyakan garamnya daripada tepungnya. Garamnya 2 kilo misalkan, tepung sedikit. Jadi makan garam gurunya. jadi wakwadi gitu. Pian ada keluarga lah istilahnya dengan Abuya gitu lah. Kebetulan ya Allah takdirkan lah. Sebetulnya ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, Abuya itu adalah paman kami. Paman. Nenek itu Kai itu beliau punya istri itu 3 orang. Istri 3 orang. Nenek pertama ya, Nenek Marwiyah itu punya anak ya, termasuk Abuya. Abuya abahnya Guru Jailani, ya Allah yahfaz. Abahnya Guru Mahmud, ya Allah yarham. Sampai ada acil kita, nama beliau Acil Surah. Allah yahfaz. Nah, itu setelah itu nenek meninggal. Kemudian Kai nikah lagi dengan nenek kedua. Nah, dengan pernikahan dengan nenek kedua tersebut lahir salah satu paman kita yang sekarang di Mekah. Paman Haji Mahlan. Paman Haji Mahlan nama beliau. Kalau ingat Zainuddin yang badannya besar. Itu sepupu kita. Allah yahfaz. Nah, jadi setelah itu Kai nikah lagi dengan nenek ketiga, yaitu nenek kami, ya, nenek Sa'diyah. Dari pernikahan ketiga terus itu Kai dengan nenek Sa'diyah ini melahirkan 2 orang, ya, acil kami dan abah kami. Abah itu bungsu. Namanya guru siapa? Abah Abdul Hamid. Abdul Hamid. Nama Abdul Hamid itu Kai memberikan nama Abdul Hamid itu tabarrukan sebetulnya, mengambil berkah kepada salah satu datuk beliau. Di daerah Marabahan tersebut ada namanya Datuk Abdul Hamid. Nah, itu. Jadi diberikanlah nama Abdul Hamid kepada anaknya. Nah, jadi istilahnya Abuya itu paman kami satu Kai, beda nenek. Nah, itu. Tapi masya Allah, Abuya tidak memandang itu. Abuya tidak pilih kasih lah istilahnya, kan, sama rata, sama. Bahkan Abuya tersebut, Abuya itu begitu orang tua beliau sudah tidak ada waktu itu, nenek kan, yang memelihara, istilahnya apa kalau bahasa Banjarnya, menggaduh. Menggaduh. Apa coba bahasa Indonesianya menggaduh itu ya? Iya, merawat. Nah, kira tadi menghimpun. Menghimpun tuh Banjar juga. Lebih dalam lagi. Ya, yang merawat Abuya, abahnya Guru Mahmud, ya itu kan, itu nenek kami. Abah Guru Mahmud tuh kakak dari Abuya. Kakak dari Abuya. Ngaran sidin Haji Syarkani. Haji Syarkani. Berarti itu kakaknya Abuya guru lah. Jadi urutannya itu kalau tidak salah nih ya. Yang pertama itu Julak almarhum Julak Haji Zainal Abidin. Nah, itu yang pertama. Kedua abahnya Acelipin almarhum. Nah, itu Gulu, kalau kamu bilang Gulu Haji Mahyuddin. Haji Mahyuddin. Nah, yang ketiga
Angah Maimunah. Hmm. Angah Maimunah. Ya, yang keempat abahnya Guru Jalani, Haji Muwardi Haji Jul. Muwardi. Allah yahfadzuh. Kemudian yang kelima abahnya Guru Mahmud, Haji Haji Sarkani. Sarkani. Yang keenam Abuya, Haji Ahmad Syarwani Zuhri. Yang ketujuh Hajah Maisurah Acil Surah. Oh iya. Yang kedelapan, ini beda nenek sudah. Iya. Yang kedelapan Haji Mahlan yang sekarang ada di Mekah, mukim di Mekah. Yang ke sembilan Acil kami, Acil Arbayah namanya. Yang terakhir bungsu ke-10 Abdul Hamid. Oh, Abah Fian gitu. Abah kami. Jadi ada 10 saudara. 10 saudara. Dan sedikit yang mengetahui bahwa abah kami itu seumuran dengan Guru Jalani. Ya, seumuran dengan Guru Jalani, tapi adab seorang Guru Jalani, ya, walaupun dia seumuran, dia kalau salaman tetap cium tangan. Tetap cium tangan. Kenapa? Karena pamannya. Nah, itulah. Jadi alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian daripada garis keturunan Abuya. Garis keturunannya Abuya. Dan ini merupakan sebuah tanggung jawab besar. Ya, kita membawa nama Abuya menjadi tanggung jawab besar. Bisa Guru diceritakan sekelumit kisah Abuya Guru yang Pian pernah alami Guru. Kan pastilah Pian pernah bertemu dengan beliau sering gitu. Mungkin dari Pian kecil sering dengan Abuya, kisahnya. Dulu ya waktu kita masih di kampung. Kampung kita itu namanya Sungai Gampa. Di Banjar gitu. Di Banjar, Sungai Gampa saya. Bukan di Banjarnya sih, di ujung Kalsel. Di ujung Guru. Penghujung boleh. Kalsel. Sungai Gampa. Udah tahu kenapa dinamain Gampa itu. Ya. Ada yang mengatakan Gampa Asahi, karena kenapa jadi Asahi? Karena dulu jajahan Jepang lalu dinamakan Asahi. Kayak ada Jepang-Jepang gitu. Jepang ya, Asahi. Iya. Untung nggak ada Genji-nya. kan seru jadi ada Genji-nya, ada Serizawa-nya, Naruto juga ada. Mungkin namanya tuh bukan Genji Guru di situ. Gampa atau Guru namanya. Oh, Gampa ya. Gampa Asahi ya kan. Pahlawannya dulu kayaknya Guru. Masya Allah. Nah, jadi kalau dulu kami waktu masih anak-anak dulu ya, Abuya itu kalaunya datang ke kampung dari Balikpapan, datang ke kampung, itu biasanya Abuya itu sebelum datang beliau kabarin kakak tertua beliau, ya Julak Haji Zainal Abidin tadi. Nah sebelum Abuya sampai ke rumah, itu yang bawa kabar. Yang bawa kabar tuh Julak dulu ke rumah Kai. Jadi Abuya itu dulu datangnya ke rumah Kai. Ya, Kai itu kalau setiap kali Abuya itu datang ke rumah ke Gampa, ya, itu dibikinkan, kalau bahasa Banjar tuh lawang sekeping. Apa itu Guru artinya? Apa ya lawang sekeping itu ya? Pintu sekeping kalau bahasa Indonesia. Sekeping. Lawang kan pintu. Ya. Sekeping itu sekeping, artinya kayak orang datang haji itu kan ada. Dibikin kayak gapura itu kan pakai janur gitu kan, itu Kai itu Masya Allah, dia senangnya menyambut kedatangan anaknya, ibaratkan menyambut anaknya datang dari haji. Itu luar biasa Kai itu, almarhum Kai Zuhri. Jadi dulu kan rumah Kai itu di seberang sungai, sedangkan jalan raya di seberangnya. Nah, Abuya itu kalau datang parkirnya di seberang. Jalanlah Abuya kemana? Ke seberang. Itu dari dari pintu sekeping tadi itu dipasang kain putih sebagai atap sampai depan pintu rumah, persis kayak orang datang haji. Nah, itu senangnya Kai itu begitu nyambut anaknya. Nah jadi waktu itu kita masih kecil-kecil, Abuya datang, gitu. Senang gitu. Kita belum ngerti apa-apa, tapi begitu Abuya datang senang. Entah apa yang Allah tumbuhkan di dalam hati kita saat itu, cintakah? Kita belum mengerti cinta. Sayang, kita belum mengerti sayang. Tapi gembira aja. Gembira aja begitu Abuya datang. Ya. Aura beliau tuh memang membawakan kegembiraan, Guru. Auranya memunculkan aura beliau tuh. Memang auranya, haibahnya, karismanya memunculkan kebahagiaan di setiap hati-hati pecintanya. Padahal kita saat itu belum mengerti apa itu cinta. Ya.
masih kecil-kecil, belum sekolah SD, belum apa, masih kecil-kecil. Ya, masih pakai celana pendek, pakai songkok. Kan nggak nyambung celana pendek. Itu abunya masih muda, Guru. Masih jenggot beliau tuh masih hitam waktu itu. Masih hitam. Iya, luar biasa Abuya. Insyaallah. Dan pernah waktu itu kita sudah mondok di sini. Pernah waktu itu beliau datang umroh. Datang umroh. Ya, kita namanya keponakan ya, sedikit banyaknya ada harap-harap siapa tahu dibawakan oleh-oleh dari Mekah gitu kan. Ya, walaupun minyak harum kah, siwak kah, kacang pupur kah. Tahu Kacang pupur apa itu? Kacang pupur. Yang Kacang Arab itu kan? Kacang Arab itu kan mirip dia sama pupur basah itu kan. Kalau dimakan kayak pupur, kayak tepung-tepung. Iya, betul, kita betul. bilang dulu kacang pupur. Oh, kacang pupur itu Guru. Nah, jadi waktu itu ada harap-harap begitu kan. Ya namanya keponakan pastilah adalah kira-kira nih Abuya bawa oleh-oleh. Ya, waktu itu kami datang sama salah satu teman kami lah, ya, almarhum, ya, iparnya Abuya, dari Umi yang di Banjar. Nah, jadi waktu itu datang ke Abuya waktu itu sore hari, waktu itu Abuya kan duduk biasa di samping rumah ya kalau sore. Nah, waktu itu salaman kita tahu Abuya ini pasti tahu nih niat tujuan kita, pasti tahu Abuya itu dari kecil, soalnya kita sudah sama-sama Abuya gitu kan, betul-betul Abuya itu peka sama kita. Nah, jadi waktu itu kita salaman, ini sudah main-main mata sama teman kita kan. Abuya langsung ngomong, aku ada oleh-oleh dari Mekah. Langsung gitu Abuya. Ada oleh-oleh dari Mekah. Nah, itu tadi tasbih oleh-olehnya itu kan. Tadi aku kasih sama Tablawi, sama guru Tablawi itu kan oleh-olehnya. Nah, sudahlah kita salaman sama Buya, terima kasih ya Buya. Ya, waktu itu kan guru Tablawi tinggal di rumahnya Guru Adun ya, di lantai 2 itu. Nah, kita datangi ke situ. Kalau kita kan dulu manggilnya guru Tablawi itu Amit gitu kan. Kalau sekarang manggilnya Ji gitu. Karena Haji gitu. Dia juga manggil kita Haji gitu kan. Nah, mana adakah ini bagian kami tasbih oleh-oleh dari Abuya? Nah, bilangnya guru Tablawi saat itu, ini tasbih tadi dikasih Abuya cuma 3. Ya, buat aku, Jabir, adingku, sama adingku yang satunya Soleh gitu kan. Sudah ku kasih ke mereka gitu kan. Ini buat Jabir sudah, buat Soleh sudah gitu kan. Sisa punya aku, jadi ku taruh di lemari. Oh ya kah? Masa, bilang teman kita kan almarhum tadi, masa iya Kang, buka lemarinya, dibuka lemarinya, 3 tasbihnya. 3 tasbihnya. Kaget, guru Tablawi itu kaget gitu kan. Tadi dikasih Abuya tuh 3, buat aku katanya, buat Jabir adiknya, buat adiknya lagi Soleh. Nah, guru Soleh. Nah, habis itu bilang apa? Bilang Tablawi, kok bisa? Nah, itu tadi bilang apa? Bilang kami kan tadi Abuya nitip kok ke kamu gitu kan. Bagian kami ada sama kamu, bilang Abuya. Itu luar biasa. Dibuka lemari itu 3 lagi. 3. Padahal cuma 1 tuh sisa. Tadi kan 3 dikasih sudah 2, sisa 1. Dibuka lemari itu 3 lagi. Jadi ada bagian bagian kami dengan teman tadi almarhum, teman tadi ya. Salah satu karomah beliau. Karomah Abuya yang salah satu karomah yang kami rasakan sendirilah istilahnya. Dan waktu itu hanya sekedar tahu oleh-oleh gitu. Belum tahu itu berkah apa, ngambil barokah apa. Jadi tasbih itu begitu dapat enggak tahu kemana sudah. Seandainya saat ini kita dikasih Abuya, betul kita simpan itu betul. Ya, seperti sarung aja begitu kita menikah ya, kami menikah itu dihadiahi sarung kan, kami sarung Samarinda. Waktu itu beliau tidak bisa lagi, sudah ke Banjar karena sudah sakit gitu kan. Karena waktu itu yang membawakan sarung tersebut sepupu kami, Guru Muhammadun. Ya, beliau yang bawakan itu sarung, dihadiahkan kami. Sampai sekarang sarung itu kita jaga betul-betul. Seandainya waktu itu kita tahu, waktu yang tasbih itu tahu apa makna keberkahan, kita simpan sampai sekarang itu tasbih. Cuma ya namanya anak-anak ya, masih anak-anak,
masih labil. Ya enggak tahu. Pokoknya kalau mengisahkan Abu ini banyak betul guru. Enggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, Nggak ada habisnya. Kalau ibaratkan kita tulis dalam sebuah buku udah cukup. Nggak ada Nggak ada habisnya. Karena semua orang masing-masing dia punya kenangan sama Abuya. Ya kan? Kami punya kenangan tersendiri. Ya, boleh jadi sepupu-sepupu yang lain juga punya kenangan-kenangan tersendiri dengan Abuya, dan itu menjadi sebuah apa istilahnya ya, perbendaharaan yang disimpan dalam hati mereka sebagai pengingat mungkin ya, sebagai pengingat dikala sudah saatnya lalai gitu kan. Itu yang jadi pengingat mereka. Itu yang istilahnya jadi alarm lah buat mereka gitu kan, untuk menggerakkan kembali semangat untuk beribadah, berbuat ketaatan dan sebagainya. Pada sebenarnya masih banyak sih yang ulun pengen tanyakan, kayak pelajaran Pian yang suka apa gitu kan. Kalau ulun lihat Pian nih kayak lebih suka ke syair guru lah. Iya guru. Iya, hobi sebetulnya. Makanya tadi ulun lihat dengar banyak Pian mengeluarkan syair-syair gitu guru lah. Enggak banyak, cuma satu. Ada 2 kalau salah guru. 2 bait. Dan Komen banyak nanti ya, komen teman-teman berapa syair yang kita sebutkan. Nah, ini pertanyaan nih. Berapa syair yang kita sebutkan? Kalau bisa nanti dikasih hadiah. Nah, banyak sih guru yang ingin saya tanyakan, kayak nih kitab-kitab segala macam kan, banyak tapi mungkin waktunya juga terbatas guru lah. Mungkin lain kali lagi guru lah kita. Insyaallah mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Dan juga mudah-mudahan kita dapat berkumpul lah dan Abuya semuanya nanti kan di akhirat kelak nanti. Harapan terbesar kita itu. Dan lebih besar lagi kita bisa berkumpul sama Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sanak taulah dan semua yang dirahmati Allah SWT, itulah kolaborasi ya. Maaf bro. Itulah podcast kita, obrolan santai tentang pondok-pondok pesantren, tentang Abuya dan tentang kehidupan beliau. Nah, pokoknya kalau misalnya ada waktu lagi, insya Allah kita bikinkanlah part keduanya. Insya Allah bisa guru ya. Insya Allah. Kalau ada waktu guru lah. Sibuk juga bang mungkin akhir-akhir ini guru. Apalagi bulan Maulid guru. Enggak, sibuk-sibukkan aja. Mungkin itu saja podcast hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.